Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan dan ancaman radikalisme dan terorisme, yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Jika ideologi negara sudah tidak kokoh, maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Melalui peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang kini telah dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, meningkatnya radikalisme dalam agama Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan atau dihilangkan. Dengan demikian, adanya pertentangan, pergesekan, ataupun ketegangan yang pada akhirnya menyebabkan konsep dari radikalisme selalu saja dikonotasikan dengan kekerasan fisik. Apalagi realita yang saat ini telah terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat mendukung dan semakin memperkuat munculnya pemahaman seperti itu. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia sering terjadinya perpecahan. Perpecahan dikarenakan adanya kesalahpahaman ataupun tindakan kekerasan. Nah, perpecahan ini dikarenakan adanya tindakan radikalisme. Radikalisme itu yaitu tindakan untuk merusak bangsa Indonesia. Radikalisme terdiri dari dua jenis. Yang pertama radikalisme statis, yang kedua radikalisme destruktif. Radikalisme statis, radikal yang bersifat gagasan, yaitu penyebaran berita-berita yang tidak benar yang membuat orang lain salah paham sehingga terjadi perpecahan. Sedangkan radikalisme destruktif, radikalisme yang berbentuk aksi kekerasan untuk merusak bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tindakan radikalisme di Indonesia sudah merajalela, sehingga banyaknya orang yang terkena dampak radikalisme tersebut. Sasaran radikalisme itu yaitu ada mahasiswa. Mengapa mereka memilih mahasiswa sebagai sasaran radikalisme? Dikarenakan mahasiswa orang yang berpikir kritis dan orang yang mau melawan atau menentang. Selanjutnya ada pelajar. Mengapa mereka menjadikan pelajar sebagai sasaran radikalisme? Dikarenakan pelajar masih bersifat labil atau belum bisa menentukan arah kehidupannya, sehingga mereka hanya ikut-ikutan atau memakan berita-berita yang tidak benar. Selanjutnya ada masyarakat umum. Masyarakat umum biasanya terbiasa mendengarkan berita-berita yang tidak benar, sehingga mereka hanya ikut-ikutan saja. Selanjutnya ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat biasanya terkena dampak radikalisme dikarenakan adanya kepentingan pribadi ataupun kepentingan dari tokoh masyarakat tersebut, sehingga banyak terjadi perpecahan di antara mereka. Pancasila. Kalian tahu tidak Pancasila itu berasal dari kata apa? Nah, Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, Pancasila ini juga merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila juga dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, kita harus memahami peran Pancasila dalam menangkal radikalisme. Pada sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini mengartikan kita sebagai warga negara harus meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Esa sebagai pencipta kita. Dan yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita di sini sebagai warga negara harus memiliki karakter yang baik
dan selalu adil dalam berbuat serta selalu menaati setiap peraturan dengan baik. Dan yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Nah, pada sila ini kita sebagai warga negara harus saling menghargai antara setiap bangsa, negara, budaya maupun agama agar tidak adanya perpecahan belah antara suku, budaya, dan agama. Kemudian nih, pada sila keempat yang mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila ini kita sebagai warga negara harus menaati peraturan dengan baik dan senantiasa bermusyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan pada sila terakhir, yaitu sila kelima, yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai dan senantiasa adil dalam bersikap terhadap orang lain, dan pemerintahan harus adil terhadap rakyatnya. Indonesia negara tercinta yang sangat indah dan mulia. Pancasila adalah ideologi bangsa berlambang burung Garuda yang gagah perkasa. Mari kita bersatu menjunjung tinggi nilai Pancasila, menghindari permusuhan sesama saudara dan menolak radikalisme. Buktikan kita Indonesia, dan buktikan dalam setiap sila Pancasila tidak hanya sekedar tulisan biasa yang tertutup debu di kemudian hari. Mari bersatu menangkal radikalisme dengan nilai-nilai Pancasila, karena semboyan kita ialah Bhinneka Tunggal Ika, bahwa berbeda-beda kita semua, tetapi tetap satu jua untuk Indonesia Jaya.